Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, selamat datang kembali bersama kami di channel Azril Hidayat. Izinkan kembali kami akan mengabarkan informasi terkait dengan ASN, rekrutmen ASN di tahun 2022 dan informasi tentang rekrutmen nantinya di tahun 2023. Kami sampaikan 3 berita, 3 kabar baik mengenai nasib tenaga honorer yang akan diangkat menjadi ASN di tahun 2023. Nah, namun sebelum kita masuk di pembahasan, bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel kami, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Insya Allah melalui channel ini kami akan update informasi terbaru terkait dengan tenaga honorer. Nah, kita tahu teman-teman sekalian bahwa honorer kembali menjadi perhatian publik, di mana Menteri Pan-RB dalam hal ini menyodorkan beberapa kebijakan, langkah-langkah strategis yang akan diraih untuk menyelesaikan tenaga honorer di tahun 2023 ini. Nah, kemudian selaras dengan hal tersebut, kepastian akan adanya perekrutmen di tahun 2023 juga telah resmi disampaikan melalui Kemenpan RB. Kemudian keputusan dari 3 opsi pengangkatan ataupun pemberhentian dan juga pengangkatan secara prioritas atau secara bertahap yang dilakukan oleh pemerintah akan diputuskan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Namun dalam hal ini DPR ini juga menggodok program legislasi nasional prioritas, di mana RUU ASN juga masuk di dalam prolegnas yang nantinya akan menjadi prioritas legislasi di tahun 2023. Nah, kita akan bahas di sini ada 3 kabar ya, di mana 3 kabar tersebut menjadi kabar baik untuk tenaga honorer, di mana salah satunya adalah pengangkatan jadi ASN di tahun 2023. Kita coba cermati untuk 3 kabar tersebut. Nah, teman-teman, kita bisa tahu bahwa terdapat kabar baik seperti yang saya sampaikan di depan, bahwa tenaga honorer di tahun 2023, kabar baik tersebut mengenai nasib dari tenaga honorer yang masih menjadi PR di negeri ini, yang telah disampaikan nasib tersebut untuk non-ASN oleh pemerintah langsung, di mana perlu kita tahu bahwa kita ingat 28 November 2023, maka setiap instansi sudah tidak boleh lagi merekrut tenaga honorer di tahun 2023. Hal tersebut tertuang dalam surat edaran Menteri Pan. Ini ya, teman-teman juga sudah pastinya sudah tahu, yang terbit di tanggal 31 Mei 2022, di mana di situ sudah tertulis secara jelas 28 November 2023 itu sudah tidak ada lagi honorer yang bekerja di instansi pemerintah, sudah menjadi ASN semuanya. Nah, di dalam surat tersebut membahas status kepegawaian instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dari rencana penghapusan tenaga honorer di lingkungan instansi pemerintah. Juga terdapat 3 kabar baik untuk tenaga honorer. Jadi di tahun 2023 ada 3 kabar baik untuk tenaga honorer. Kita coba bahas satu persatu. Untuk yang pertama adalah kepastian adanya penerimaan P3K tahun 2023. Di tahun ini, pemerintah melalui Menpan menyampaikan bahwa akan ada penerimaan CASN untuk tenaga honorer. Nah, tentunya kita tahu tenaga honorer di sini baik itu guru, tenaga kesehatan, dan juga teknis yang sudah dilakukan perekrutan mulai dari tahun 2021 untuk guru ya, 2022 untuk tenaga guru kesehatan dan juga tenaga teknis. Pada penerimaan tahun 2023 ini untuk honorer dengan jabatan prioritas. Nah, jabatan prioritas tentunya masih sama seperti jabatan-jabatan yang direkrut di tahun sebelumnya. Tentunya adalah yang melayani di kebutuhan dasar ya. Nah, di sini dikatakan bahwa tenaga honorer dengan kategori guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis lainnya, ini adalah yang menjadi prioritas nanti di tahun 2023. Nah, dalam hal ini bagi tenaga honorer kategori tersebut dapat bersiap untuk mengikuti seleksi CASN tahun 2023. Ini yang pertama.
Namun di sini perlu teman-teman pahami bahwa di dalam berita yang pertama ini, poin pertama itu adalah rekrutmen ya. Tentunya rekrutmen di sini adalah seperti rekrutmen tahun 2021-2022 itu melakukan sebuah proses seleksi. Entah itu seperti tahun ini atau dengan formula yang lebih menguntungkan bagi tenaga honorer. Kemudian yang kedua adalah adanya CPNS tahun 2023. Ini tentunya menjadi kabar baik karena sudah lama tidak ada rekrutmen CPNS ya. Nah, tidak hanya membuka P3K, pemerintah juga membuka CASN yaitu untuk PNS. Namun, ini untuk kategori tertentu seperti hakim, jaksa, dosen, serta tenaga teknis lainnya. Sedangkan untuk dosen itu masuk di dalam P3K juga masuk ya dalam jabatan untuk dosen. Nah, kemudian untuk tenaga teknis termasuk talenta digital serta jabatan pelaksana prioritas. Kemudian hal tersebut sudah tertuang dalam peraturan PAN RB nomor 45 tahun 2022. Yang ketiga, ini juga yang menjadi sebuah berita kabar baik bahwa RUU ASN itu bagi tenaga honorer terkait dengan kabar baik ini di RUU ASN menjadi prioritas tahun 2023 walaupun sudah 2 kali RUU tersebut termentahkan ya. Nah, kemudian tentang RUU ASN ini bahwa prosesnya itu untuk disahkan menjadi undang-undang itu tinggal sedikit lagi. Di dalam RUU tersebut perubahan UU nomor 5 tahun 2014 tentang ASN dijelaskan bahwa untuk tenaga honorer, PTT, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak yang bekerja terus-menerus dalam memiliki SK pengangkatan yang dikeluarkan hingga tertanggal 15 Januari 2014. Selain itu, tenaga honorer itu wajib untuk diangkat dengan batasan usia pensiun, memiliki batasan ya. Jadi masa kerja, kemudian jabatan fungsional, dan kriteria lainnya. Dalam hal ini, apabila RUI ini kemudian disahkan menjadi undang-undang, merupakan kabar baik untuk semua tenaga honorer yang akan diangkat menjadi PNS. Nah, ini teman-teman 3 informasi, 3 kabar baik menurut kami karena memang sesuai dengan berita ini, di tahun 2023 menjadi sebuah hal yang menurut kami sangat menguntungkan bagi honorer karena banyak sekali kebijakan, opsi-opsi kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah yang intinya adalah tenaga honorer itu bisa menjadi ASN di tahun 2023 sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditentukan oleh PAN RB. Nah, semoga nanti apapun hasilnya, entah itu rekrutmen P3K, CPNS, ataupun RUU ASN ini disahkan, semoga saja seluruh honorer itu tidak kemudian menjadi atau masuk di dalam opsi outsourcing ya yang pernah digaungkan oleh Kemenpan RB, di mana nanti akan ada pola outsourcing untuk tenaga honorer tertentu. Nah, ini semoga tidak, karena pendataan sudah ada, tenaga honorer atau non ASN ya sudah didata, kemudian prosesnya sudah siap melalui sistem seleksi CASN atau SSC ASN. Tinggal apalagi pemerintah harusnya sudah bisa mengetahui jumlah dan juga memiliki data terkait dengan berapa jumlah honorer yang akan diangkat menjadi ASN di tahun 2023. Nah, ini teman informasinya, semoga informasi ini memberikan manfaat bagi teman-teman honorer sekalian. Tetap semangat, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.